Tak terima diremehkan sebagian orang, pelatih Borneo FC buat pengakuan mengejutkan ini. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Laga seru antara Persib Bandung vs Borneo FC di GBLA malam ini membuktikan bahwa aura Persib Bandung masih menjadi magnet terbesar yang membuat lawan segan sekaligus bersemangat. Sebagaimana yang diketahui, pertandingan antara Persib Bandung melawan Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api baru saja usai, dan atmosfer panas yang kita rasakan sepanjang 90 menit tadi masih menyisakan getaran yang begitu membara. Terlepas dari skor akhir yang terpampang begitu jelas di papan skor, kita harus akui bahwa duel ini merupakan salah satu laga yang paling ditunggu musim ini. Bahkan, tensi tinggi ini sudah sangat terasa jauh sebelum laga ini benar-benar digelar. Aroma persaingan ketat di papan atas klasemen membuat setiap duel perebutan bola terasa lebih keras dari laga biasanya. Di momen ini, para bobotoh yang hadir langsung di GBLA benar-benar menjadi saksi bagaimana kerasnya pertandingan ini terjadi. Namun di balik panasnya laga, ada satu hal yang membuat kita sebagai bobotoh merasa tahu dengan pernyataan Boyan Hodak terkait performa yang ditunjukkan Borneo FC di Super League musim ini. Sebagaimana yang diketahui, musim ini Borneo FC menjelma menjadi tim yang tangguh dan bahkan sempat menyandang status tak terkalahkan dalam 11 pertandingan beruntun. Dalam hal ini, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak pun mengungkap sejumlah faktor yang membuat Borneo FC menjadi tim yang perkasa di awal musim ini. Menurut Hodak, kemenangan tim berjuluk Pesut Etam itu rata-rata terjadi di kandang sendiri, yakni Stadion Segiri Samarinda. Markas berkapasitas 13.000 penonton itu kerap jadi momok menakutkan bagi siapapun tim yang datang ke sana. Meski begitu, Hodak juga tak menampik jika Borneo FC juga merupakan tim yang berbahaya ketika bermain di kandang lawan dengan pertahanan kokoh dan serangan baliknya. Saya rasa ini laga sulit lainnya. Menurut saya, ini seolah menjadi laga derby di musim ini karena kami ada di peringkat ketiga dan mereka ada di urutan pertama. Kalau tidak salah, mereka memainkan 7 laga di kandang di awal musim, dan tim tamu tidak mudah untuk bisa menang di sana. Mungkin itu alasannya mereka bisa menang non-stop. Mereka juga merupakan tim berpengalaman dan bertahan dengan cukup bagus. Mereka baru kebobolan beberapa gol. Serangan balik mereka juga berbahaya. Mereka juga cukup beruntung menang 11 kali beruntun. Sekarang mereka akan menghadapi 4-5 pertandingan berat, dan kita lihat nanti bagaimana mereka melewati 5 pertandingan ini, ungkap Boyan Hodak. Di sisi lain, sebelum pertandingan ini dilaksanakan, sebagian orang banyak yang meremehkan terkait sosok pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes. Hal ini bukan tanpa alasan. Jika melihat dari Transfermarkt, Fabio Lefundes ini bisa dikatakan merupakan pelatih biasa saja jika dibandingkan dengan Bojan Hodak. Meski begitu, Lefundes menjelaskan bahwa dia senang saat orang-orang meragukannya. Menurutnya, ini jadi momen untuk membuktikan bahwa dia bisa meruntuhkan semua pandangan negatif. Selain itu, Borneo FC juga tetap tim yang wajib diwaspadai karena sempat mencatatkan rekor tak terkalahkan selama 11 pertandingan beruntun. Pelatih asal Brazil ini menuturkan Pesut Etam sudah cukup membuktikan diri di liga. Menurutnya, mereka sudah tidak bisa dipandang remeh dan selalu bisa memberikan ancaman untuk tim-tim lain. Selain itu, kerja keras semua pemain juga mendapatkan apresiasi tinggi dengan selalu mempertahankan konsistensi. Ini yang menjadi modal untuk mereka bisa terus bersaing di liga dan mempertahankan posisi puncak. Sejak saya lahir, orang-orang sudah meragukan apa yang bisa saya lakukan. Tapi saya suka ketika mereka meragukan kami, karena akan memotivasi kami untuk semakin menunjukkan kekuatan kami. Maka siapa yang meragukan kami, mereka tidak paham sepak bola. Yang terpenting adalah bagaimana kerja keras yang kami perlihatkan, ungkap Fabio Lefundes. Lantas bagaimana nih menurut kalian terkait pertandingan besar yang baru saja digelar ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Punya fleksibilitas yang tinggi, Eliano ungkap rahasia tampil konsisten di banyak posisi untuk Persib. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Pemain serba bisa Persib Bandung, Eliano Reinders, menunjukkan kontribusi pentingnya bagi tim dalam beberapa laga terakhir. Fleksibilitasnya membuat pelatih Boyan Hodak memiliki banyak opsi dalam menata formasi, karena Eliano mampu bermain di berbagai posisi, baik di lini pertahanan maupun sayap.
Bahkan hal ini juga sangat diakui Boyan Hodak dan Eliano dianggapnya sebagai salah satu rekrutan terbaiknya. Melihat hal ini, Eliano mengaku tidak mempermasalahkan posisi yang diberikan pelatih. Baginya, hal terpenting adalah bisa membantu tim Persib agar tampil maksimal dan meraih kemenangan. Dalam beberapa pertandingan, Eli kerap dimainkan sebagai bek kanan maupun bek kiri, dan ia mampu menjalankan dua peran tersebut dengan baik. Menurutnya, keseimbangan antara kemampuan menyerang dan bertahan menjadi salah satu kekuatan utamanya. Ketika pelatih membutuhkan saya akan berada di sana. Ya, terima kasih. Saya rasa kekuatan saya adalah bisa ikut naik membantu serangan dan juga membantu tim ketika bertahan. Itu yang selalu saya coba lakukan, ungkap Eliano Reinders. Kemampuan bertahan yang solid serta kecepatan dalam membantu serangan membuat Reinders menjadi sosok penting di sisi sayap Persib Bandung. Tidak hanya disiplin, pemain 25 tahun itu juga dikenal memiliki stamina luar biasa selama 90 menit pertandingan. Menanggapi kondisi fisiknya, Elia menegaskan bahwa dirinya dalam keadaan bugar dan siap tampil di setiap laga yang dijalani Persib. Konsistensi dan etos kerja tinggi yang ditunjukkan Eliano menjadi bukti bahwa dirinya kini mulai menjadi salah satu pilar penting dalam skuad Maung Bandung. Dengan kemampuan bermain di berbagai posisi, ia sangat memberi nilai tambah bagi Persib dalam menghadapi jadwal padat kompetisi domestik maupun internasional. Lantas bagaimana nih tanggapan para bobotoh terkait penampilan Eliano sejauh ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Persib makin tajir, gandeng GoPay sebagai mitra sponsor baru dan siap luncurkan ekosistem digital untuk bobotoh. Klub raksasa sepak bola Indonesia, Persib Bandung, resmi mengumumkan kemitraan strategis dengan GoPay sebagai mitra sponsor baru untuk kompetisi Super League musim 2025-2026. Kolaborasi ini disebut sebagai langkah besar yang menyatukan dunia olahraga dan teknologi digital di bawah filosofi sehidup sebiru. Jelas, kemitraan ini menegaskan komitmen Persib untuk bertransformasi menjadi klub yang modern dan berorientasi pada inovasi, utamanya dalam memberikan kemudahan bagi para pendukung setianya, bobotoh. Melalui integrasi layanan GoPay, seluruh pengalaman mendukung Persib kini terdigitalisasi dan terpusat dalam satu ekosistem yang praktis dan aman. Sepanjang musim 2025-2026, Persib dan GoPay akan menghadirkan beragam inisiatif yang bertujuan memperkuat interaksi dan memberdayakan komunitas bobotoh. Kerjasama ini tidak hanya sebatas dukungan komersial. Baik GoPay maupun Persib melihatnya sebagai strategi jangka panjang untuk menghadirkan nilai tambah bagi komunitas dan mendorong inklusi keuangan digital. Aditya Putra Herawan, selaku Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, menekankan bahwa GoPay merupakan bagian dari perjalanan klub menuju modernisasi. Aditya menambahkan bahwa kolaborasi ini juga membuka sinergi lintas industri yang lebih luas. Kedua pihak berharap kemitraan ini dapat menjadi landasan untuk menciptakan warna baru bagi sepak bola Indonesia yang lebih profesional, inklusif, dan berdaya. GoPay tidak hanya sebagai mitra sponsor, tetapi juga bagian dari perjalanan Persib menuju klub modern yang mengutamakan kemudahan, transparansi, dan pemberdayaan komunitas. Kolaborasi ini kami pandang sebagai langkah strategi untuk memperkuat ekosistem digital, serta menciptakan pengalaman baru yang lebih bermakna bagi seluruh bobotoh. Kami percaya, inovasi hanya bermakna jika membawa manfaat bagi komunitas. Oleh karena itu, kolaborasi ini tidak berhenti pada aspek teknologi, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan literasi digital, ungkap Aditya Putra Herawan. Lantas, bagaimana nih tanggapan para bobotoh terkait sponsor baru Persib ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.